Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Tentunya Bapak berharap anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang gerak dasar jalan dan gerak dasar lari. Di mana gerak dasar jalan itu ada yang namanya jalan lurus dan juga jalan belok-belok. Begitu pula dengan lari. Ada yang namanya lari pelan dan juga ada yang namanya lari cepat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan mencoba memaparkan atau menjelaskan lanjutan materi kita, yaitu tentang gerak dasar lompat dan gerak dasar lempar. Adapun tujuan kita belajar gerak dasar lompat dan lempar ini, yang pertama agar kita bisa memahami gerak dasar lompat itu sendiri. Kemudian juga kita mampu untuk melakukan gerak dasar lompat. Selanjutnya kita pun dituntut agar bisa memahami gerak dasar lempar, dan juga kita mampu melakukan gerak dasar lempar itu dengan baik dan benar. Adapun gerak dasar lompat itu meliputi: 1. Meloncat tanpa awalan, yang kedua melompat tanpa awalan, dan yang ketiga lompat jauh. Apa yang dinamakan dengan meloncat tanpa awalan? Meloncat adalah gerak mendorong tubuh menggunakan dua kaki untuk menolak. Adapun cara melakukan loncatan tanpa awalan, yang pertama berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan. Yang kedua, lutut sedikit ditekuk, kedua tangan ke belakang dan badan agak condong ke depan. Kemudian yang ketiga, saat melompat atau saat meloncat, kedua kaki ke depan dan kedua tangan diayunkan dari belakang ke depan. Kemudian yang keempat, saat mendarat, lutut sedikit ditekuk dan kedua tangan ke depan. Yang kelima, selama melompat dan mendarat, pandangan mata harus mengarah ke depan. Di sini ada gambar yang memberikan contoh bagaimana kita melakukan loncatan tanpa awalan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua, melompat tanpa awalan. Melompat adalah gerak mendorong tubuh menggunakan satu kaki. Kalau tadi meloncat menggunakan dua kaki, tetapi ketika melompat kita menggunakan satu kaki untuk menolak. Adapun cara melakukan lompat tanpa awalan, yang pertama berdiri dengan kaki terkuat berada di depan. Kaki yang terkuat itu harus berada di depan. Yang kedua, kaki depan lurus dan kaki belakang sedikit ditekuk. Jadi kaki depan itu lurus dan kaki belakang sedikit ditekuk. Yang ketiga, kedua tangan ke belakang. Yang keempat,
Saat melompat, kaki belakang dan tangan diayunkan ke depan. Yang kelima atau yang terakhir, mendarat dengan dua kaki sedikit ditekuk dan kedua tangan ke depan. Kemudian yang ketiga, yaitu lompat jauh. Apa itu lompat jauh? Rangkaian gerak lompat jauh yaitu lari ancang-ancang, tolakan, melayang di udara. Jadi lari dengan ancang-ancang, kemudian melakukan tolakan melayang di udara, dan juga pendaratan. Lompat jauh ini juga merupakan nomor dalam olahraga atletik. Jadi lompat jauh termasuk ke dalam olahraga atletik. Nah, adapun cara melakukan lompat jauh, yang pertama berlari dari pelan menjadi makin cepat. Pertama pelan, kemudian semakin lama semakin cepat larinya karena menggunakan awalan. Yang kedua, melakukan tolakan menggunakan satu kaki terkuat. Yang ketiga, saat melayang, kaki, tangan, dan pandangan mata lurus ke depan. Dan yang terakhir, mendarat dengan dua kaki sedikit ditekuk dan kedua tangan ke depan. Kemudian selanjutnya kita akan memahami atau belajar gerak dasar melempar. Gerak dasar melempar. Melempar merupakan salah satu gerak dasar olahraga atletik. Jadi melempar ini merupakan salah satu gerak dasar olahraga atletik. Terdapat beberapa gerak lempar yang diperlombakan dalam olahraga atletik. Di antaranya lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan juga lontar martil. Nah, adapun cara melakukan gerak melempar, yang pertama berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, posisi salah satu kaki di depan. Jadi kaki di depan ini adalah kaki yang terkuat. Yang ketiga, memegang bola menggunakan tangan yang terkuat. Kalau anak-anak yang kuatnya menggunakan tangan kanan, maka anak-anak harus memegang bola atau tolak peluru dengan menggunakan tangan kanan. Dan bagi anak-anak yang kuatnya adalah tangan kiri, maka dia harus memegang bola dengan tangan yang terkuat, yaitu tangan kiri. Kemudian yang keempat, mengangkat bola di belakang telinga dengan siku sedikit ditekuk. Nah, ini harus diperhatikan. Mengangkat bola atau tolak peluru atau lempar lembing atau lempar cakram sama, yaitu diletakkan di belakang telinga dengan siku sedikit ditekuk. Kemudian yang kelima, saat melempar pandangan mata kita harus tertuju ke arah sasaran. Tidak boleh melihat selain sasaran yang kita tuju. Kemudian yang keenam atau yang terakhir,
Setelah melempar, tangan terkuat dan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di bawah ini. Inilah cara melempar bola atau melempar lembing atau melempar turbo atau melempar tolak peluru, lempar cakram, lontar martil. Ini adalah cara yang direkomendasikan atau yang dianjurkan untuk melakukan gerakan melempar. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan ini menjadikan sebuah ilmu buat anak-anak, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena dengan kita memperbanyak belajar, maka insya Allah akan berikan kemudahan, akan berikan ilmu yang bermanfaat. Yang penting kita harus rajin belajar, karena belajar itu hukumnya wajib. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kharaja talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kemudian dia mendapatkan musibah atau dia meninggal saat dia menuntut ilmu, maka orang yang menuntut ilmu ini dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang tepat dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam untuk senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam. Dan terakhir, Bapak selalu berpesan kepada anak-anak, yang pertama, biasakanlah untuk senantiasa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak keluar dari rumah, biasakan untuk senantiasa menggunakan masker. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan pernah anak-anak meninggalkan sholat 5 waktu. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.